Sirna sudah mimpi indah itu, bro. Mimpi ngangkat trofi Piala AFF U23 di kandang sendiri, tinggal angan. Gara-garanya, Vietnam. Yap, timnas Indonesia U23 harus puas jadi runner-up usai keok 0-1 di final yang panas di Gelora Bung Karno. Tapi, emang salah siapa, sih? Awas, jangan cuma lihat skornya. Skornya memang cuma 0-1. Tapi jangan salah, drama di lapangan GBK malam itu lebih panas dari sambal setan, bro. Indonesia main nyerang abis-abisan, tapi yang senyum terakhir tetap Vietnam. Gimana bisa? Yuk, kita kulik satu-satu biang kekalahannya. Penyelesaian akhir, niat ada, gol nggak ada. Niat nyetak gol, ada. Peluang, banyak. Tapi hasil akhirnya, nihil. Ini kayak udah nembak cewek berkali-kali, tapi ditolak terus. Indonesia banyak dapat peluang emas, terutama dari duo winger, Rahmat Arjuna dan Raihan Hanan yang lari-larinya kayak dikejar mantan. Tapi apa daya, bola malah sering nyasar atau digagalkan kiper Vietnam. Apa gunanya punya senjata tajam kalau pas nembak malah meleset terus, kan? Skema monoton, lemparan panjang lagi. Robby Darwish udah kayak pelontar profesional malam itu. Lemparan jauh dia jadi andalan Indonesia sepanjang laga. Tapi bro, kalau itu terus, lawan juga hafal dong. Vietnam udah siap mental dan fisik buat mentalin bola-bola lemparan itu. Taktik monoton ini bikin serangan kita kayak nonton film yang udah ketebak endingnya. Kalau udah dikasih spoiler, siapa yang masih penasaran nontonnya? Kesalahan elementer, ngelawak di waktu yang nggak lucu. Nah ini yang bikin emosi, kesalahan sendiri. Passing asal-asalan, gocekan nggak jelas, pelanggaran nggak penting, lengkap. Doni Tripamungkas sempat nyoba aksi individu di akhir laga, tapi sayang malah bola keluar. Vietnam mah tinggal nunggu kita salah, terus serang balik. Main sabar, tapi mematikan. Lawan nggak perlu jenius kalau kita sendiri yang kasih hadiah di lapangan. Kurang kreatif, ide buntu, serangan kaku. Bayangin nih, lo punya mobil sport tapi nggak ada bensin. Nah, itu timnas kita malam itu. Kreativitas di lini tengah kayak buntu total. Pelatih Gerald Vandenberg tetap kekeh dengan starting line-up yang sama kayak laga sebelumnya. Tapi bro, ngapain simpan nyawa permainan di bangku cadangan? Arhan Fikri baru masuk 10 menit terakhir, dan langsung kelihatan bedanya. Tapi ya, waktu udah mepet. Kejar gol jadi misi mustahil. Kenapa nunggu bensin habis dulu baru isi? Kenapa nunggu waktu habis baru keluarin pemain kreatif? Vietnam main kalem, tapi tajam. Vietnam itu kayak ninja malam itu. Diam-diam, tenang, tapi sekali nyerang, tusuk langsung. Menit 37, mereka pecah kebuntuan lewat Nguyen Chong Puong. Golnya, berawal dari kemelut di depan gawang, dan boom. Tendangan kaki kanan ke pojok gawang, nggak bisa dibendung. Yang diam bukan berarti lemah. Kadang, yang tenang itu justru yang bahaya. Mental juga ikut main. Main di GBK dengan dukungan puluhan ribu supporter seharusnya jadi amunisi tambahan. Tapi kayaknya malam itu malah bikin beban. Anak-anak Garuda Muda beberapa kali terlihat emosional, gampang terpancing dan bikin pelanggaran nggak perlu. Sementara Vietnam, mereka main kayak udah sering banget hadapi tekanan besar. Skill oke, taktik jago, tapi kalau mental drop, susah bangkit, bro. Vietnam hat-trick juara. Buat Vietnam, ini jadi gelar ketiga secara beruntun di ajang AFF U23. Itu artinya mereka bukan cuma beruntung, tapi konsisten kuat. Sementara Indonesia, harus belajar lebih banyak, bukan cuma dari teknik, tapi juga manajemen emosi dan variasi taktik. Belajar dari kekalahan itu penting, tapi lebih penting lagi, jangan ngulangin kesalahan yang sama. Yah, malam itu bukan malam kita. Tapi bukan berarti kiamat. Justru ini jadi alarm buat timnas Indonesia U23 dan PSSI. Waktu masih panjang buat bangun tim yang nggak cuma jago lari, tapi juga tajam dan pinter main. Kita harus siap, karena Asia masih panjang dan mimpi Piala Dunia U23 belum mati. Ingat, bro, dari patah hati bisa lahir motivasi. Dari kekalahan, bisa lahir juara.